Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang akan memberikan kepada kita syafaatnya di akhirat kelak. Teman-teman, kalau dunia ini kekal selamanya, dunia ini abadi, maka apapun yang kita raihnya akan kita benar-benar jaga, ya. Tetapi dunia ini hanya sementara, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau kalau misalnya kita mau bekerja keras, kita bagi dua, yaitu untuk kita simpenan di akhirat kita harus punya juga, untuk di dunia pun kita harus punya juga. Kenapa demikian? Karena orang yang hanya mementingkan dunia saja tanpa dia mau untuk menyimpan untuk akhiratnya, maka akan merugi, ya teman-teman. Akhirat itu selamanya kekal. Kita tanam kebaikan-kebaikan, kita tanam amal yang soleh, ya teman-teman. Jadi semuanya itu akan kita ambil atau kita tuai juga nanti di akhirat kelak. Bagaimana dengan orang yang punya jabatan tetapi dia tidak amanah, malah dia memperkaya diri sampai lupa daratannya. Dia tidak pentingkan rakyatnya, dia cuma pentingkan diri sendiri. Itu nanti tanggung resikonya di akhirat kalau dia tidak tobat. Ya teman-teman, kita ini mati cuma bawa kain kafan, ya. Seukuran kain kafan berapa sih? Kalau perempuan mungkin sekitar 7 meter, ya, karena banyak untuk belit-belitnya gitu. Tapi laki-laki mungkin agak nggak terlalu panjang. Nah itu yang kita bawa kain kafan, ya, dan amal-amal soleh kita. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan di dunia dicatat semuanya oleh malaikat. Apakah kita selalu berbuat baik, apakah kita zolim, apakah kita melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya. Itu semuanya ada catatannya. Jangan takut teman-teman. Kalau teman-teman melakukan kebaikan, Allah pasti akan balas dengan kebaikan, ya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Allah sangat mencintainya. Allahumma sholli sallim alaihi. Allahumma sholli sallim alaihi. Beliau begitu bersahaja. Beliau begitu tawadu. Beliau kalau mau dunia dikasih, teman-teman. Dikasih gunung, malah gunung emas kalau mau. Tetapi Rasulullah tidak mau itu. Rasulullah ingin yang penting Allah ridho dengan beliau. Beliau begitu bersahaja. Keluarganya juga, ya teman-teman, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu anak Nabi, tetapi beliau juga selalu berumah tangga, tidak ada pembantunya. Dia kerjakan semua, menggiling gandum, katanya sampai tangannya lecet, ya, sampai ngadu kepada ayahandanya, ngadu kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, mau diberi pembantu atau khodim, ya, supaya meringankan pekerjaannya. Dan Ali pun setuju. Maka ke rumah Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Tidak ada seperti itu.
kalian harus berjuang. Ada baca-bacaan yang bagus untuk kalian supaya mendapat pahala besar dan tidak terlalu letih. Jadi, kata Nabi, lakukan itu dengan ikhlas dan baca zikir-zikir, maka pahalanya besar. Seperti itu. Sedang menggiling la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW patut kita teladani karena beliau juga menginginkan agar umatnya menjadi umat yang baik ya, saling menyayangi, tidak zalim satu dengan yang lainnya, tidak bohong, kemudian menjalankan perintah Allah dengan baik ya. Nabi pengen umatnya itu benar-benar menjalankan agama Islam ya teman-teman. Nah, Nabi juga selalu puasa Senin Kamis ya. Dia suka menahan lapar, bukan karena dia tidak punya, karena dia paham bahwa orang yang selalu berlapar-lapar itu nanti untuk ibadahnya terasa ringan. Satu sisi mungkin memang hari itu belum ada makanan, tetapi Nabi itu orang yang bersahaja, selalu berbagi. Dia tidak mau makanan yang berlebihan di rumahnya, sedangkan di luar sana orang pada kelaparan. Tidak akan seperti itu. Para sahabat juga seperti itu, teman-teman. Apalagi Umar bin Khattab ya. Umar itu pernah menjadi khalifah ya. Pernah menjadi khalifah. Benar-benar dia datangi tuh. Pada saat dia berkeliling ke warganya ada yang kelaparan. Dia bawa itu gandum 1 karung buat warganya. Nah, pemimpin-pemimpin kita kalau benar-benar menjalankan amanah Allah, maka negara kita akan makmur, subur, tidak ada yang kelaparan. Semuanya rakyat hidup sentosa ya. Jadilah pemimpin yang baik karena mati itu cuma sekali dan juga hidup di dunia sementara. Kita ini hanya titipan Allah. Jangan terlalu serakah, jangan terlalu zalim, jangan juga jadi pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Selalu mohon kepada Allah diberikan hidayah dan taufik dan tidak arogan dan tidak sombong. Apalah artinya dunia kalau saat nanti malam Allah sudah cabut nyawa kita, apa yang bisa kita lakukan? Menyesal di akhir tiada guna. Teman-teman yang muda-muda juga sama, jangan merasa muda sehingga ibadah ditinggalin. Jangan ya. Selalu menjalankan perintah Allah dengan taat, melihat bahwa apa yang kita lakukan akan dicatat dan dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak luput dari penglihatannya. Seperti itu. Jalani hidup ini dengan ikhlas, berdoa, mohon kepada Allah dilapangkan untuk semua urusannya dilancarkan juga. Mohon kepada Allah diberikan umur panjang dalam taat, dimatikan husnul khotimah. Ya teman-teman, jangan pernah kita merasa tidak butuh Tuhan. Salah besar. Kalau kita sudah merasa seperti itu, teman kita siapa teman-teman? Ya, Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah Maha melihat. Kita bergantung hanya kepada Beliau. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan seru sekalian alam. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Selalu membaca Quran setelah sholat maghrib. Dibiasakan. Karena Quran itu yang akan membantu kita di akhirat. Itu aja teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat,
semuanya diberikan kelancaran urusan, dan semoga kita semua husnul khotimah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.